Shalom jemaat sekalian, kita kembali bertemu dalam acara Kompas Iman. Kita akan membicarakan tema yang sangat menarik yaitu stoikisme. Ya, kita sore hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi orang stoa ceritanya begitu ya. Dan pada kesempatan kali ini saya Felix Ciprang yang akan memandu acara ini bersama dengan Saudari Didi dan juga narasumber kita Pendeta Chandra. Ya, silakan Didi. Ya Pak, dalam beberapa akhir-akhir bulan ini ya katanya viral di medsos gitu ya Pak, tentang aliran stoikisme. Bapak boleh jelaskan secara sederhana sebenarnya aliran filsafat stoikisme itu seperti apa? Ya, memang stoikisme itu bukan aliran filsafat yang baru, ya itu sudah mulai muncul sejak abad ketiga sebelum Masehi, jadi sudah sangat lama sekali, sudah 2300 tahun lewat. Maka amazing sekali sebenarnya kalau falsafah itu kemudian sekarang diminati lagi. Mungkin orang sudah bosen sama yang baru-baru ya, maunya belajar yang lama-lama lagi. Ya, nah ini memang sesuatu yang menarik oleh karena pertama kalau orang membandingkan antara filsafat Stoa dengan iman Kristen, nah terkadang orang menemukan ada kemiripan. Nah, sehingga orang seringkali berpikir bahwa iman Kristen itu meminjam ide-ide dari Stoa, gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bisa diskusikan juga. Nah, tetapi barangkali yang tadi ditanyakan adalah sebenarnya prinsip dasar daripada kaum Stoa itu apa? Nah, tentu ada berbagai pemikiran yang saya kira dipopulerkan oleh kaum Stoa, tetapi yang paling fundamental saya kira adalah bahwa manusia kalau ingin bahagia, manusia itu perlu hidup sesuai dengan naturnya. Gitu ya. Nah, jadi Stoa itu dia mengajarkan bahwa untuk segala sesuatu yang ada dalam dunia ini tuh sudah teratur. Ya, dunia ini sudah dikelola, sudah tertata, ada sebuah prinsip yang mengatur segala sesuatu dalam dunia ini. Nah, maka kalau manusia mau bahagia hidupnya, jangan melawan arus. Jangan melawan arus. Hidup harus mengikuti naturnya. Gitu ya. Contohnya apa? Ya, kalau memang kita ini manusia, namanya manusia, naturnya ada istirahat, ada juga bekerja, ada juga hidup untuk kesenangan. Nah, itu jangan ditabrak semuanya. Jangan sampai misalnya supaya jadi kaya kita kemudian nggak istirahat, gitu ya. Nah, itu nggak akan bahagia. Kenapa? Karena manusia menjalani hidup menabrak natur dan prinsip yang sudah ada, begitu ya. Sudah ada sejak kapan? Ya nggak tahu sejak kapan dalam prinsip Stoa bahwa dunia ini sudah ada demikian dan tertata dengan prinsip yang ada itu. Nah, jadi itu sebenarnya prinsip dasar yang saya kira salah satunya yang kita bisa bicarakan atau saya bisa sebutkan waktu kita berbicara sebenarnya pemikiran kaum Stoa itu seperti apa. Walaupun sekali lagi Stoa itu punya banyak ide begitu ya, tapi sebenarnya filsafat dunia kuno pertanyaannya sama sebenarnya, apa yang membuat manusia bisa bahagia. Nah, untuk kaum Stoa ya manusia harus akan bahagia kalau hidup sesuai dengan naturnya. Iya. Nah, kan jadi karena memang seperti banyak lagi sekarang ini yang mempelajari, mencoba menjalaninya, dan jadi ya seperti di awal tadi dikatakan kayak banyak orang kayak menganggap dirinya orang Stoa gitu ya. Memang baik nggak sih kalau sebetulnya kalau kita menjalani prinsip seperti itu, kita jalani, kita adopsi gitu? Iya. Nah, jadi kita harus memahaminya begini. Pertama, kebanyakan filsafat itu sebenarnya bukan sesuatu yang selalu negatif. Ya, jadi filsafat itu memang ada kalanya filsafat itu bisa melenceng dari ajaran firman Tuhan, tapi filsafat sendiri sebenarnya sesuatu yang kadangkala di dalam anugerah Tuhan tuh bisa melahirkan sesuatu yang baik, gitu ya. Nah, misalnya saja salah satu pokok pikiran Stoa mengenai freedom, mengenai kebebasan. Ya, jadi
Menarik sekali. Kalau kita mengejar kebebasan, kita makin tidak bebas, gitu ya. Semakin mengejar kebebasan, semakin gak bebas, gitu kan. Nah, jadi yang mengejar kebebasan itu siapa? Dalam dunia kuno itu sebelum kaum Stoa muncul, itu ada namanya kaum Epikurean. Nah, mereka mengatakan kalau kita ingin bahagia, hiduplah bebas, kejarlah kesenangan, gitu ya. Jadi jangan halang-halangi keinginan kita. Kalau pengen makan bakso, makan. Gitu ya. Pengen main, gitu ya. Pengen hedonisme begitu. Begitu. Nah, itu kita sebutnya hedonisme, begitu. Nah, kemudian kaum Stoa muncul. Nah, kaum Stoa mengatakan dengan mengejar kebebasan, diperbudak kebebasan, diperbudak kesenangan, orang malah justru nggak bebas. Yeah. Nah, maka dalam batasan tertentu kita melihat bahwa apa yang diajarkan di dalam stoikisme dalam batasan tertentu kita mengatakan kadang-kadang bernilai, kadang-kadang berharga. Walaupun sekali lagi ada juga hal yang salah di dalam stoikisme. Misalnya waktu kita berbicara tentang paham Stoa, waktu dia berbicara mengenai yang namanya dunia ini ataupun yang namanya Allah. Bagi mereka Allah itu nggak ada, begitu ya. Yang ada adalah prinsip yang mengatur segala sesuatu, itulah Allah, begitu. Dan dunia ini apa itu namanya akan selalu berputar dari materi menjadi menjadi materi yang lain, begitu ya. Nah, padahal misalnya kita tubuh nih manusia kan tubuh materi. Nah, waktu kita mati kita jadi materi lagi. Materinya apa? Tanah, gitu ya. Nah, padahal dalam Alkitab waktu kita mati kita nggak jadi tanah, itu tubuh kita jadi tanah, gitu ya. Diri kita kemana? Kita berhadapan dengan pengadilan Tuhan, begitu. Nah, maka seperti saya katakan, apakah baik kita mempelajari menjadi orang Stoa, gitu ya? Maka saya kira kita harus mengerti bahwa ada hal-hal yang memang sifatnya baik dari ajaran moral tertentu. Tetapi kita harus mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh filsafat itu tidak cukup untuk menolong kita menjalani kehidupan dengan benar di hadapan Tuhan. Misalnya, apa reason daripada kaum Stoa waktu mereka tidak mau mengejar kebebasan? Atau mereka punya prinsip misalnya begini. Dalam hidup ini ada hal yang bisa kita ubah, ada hal yang tidak bisa kita ubah. Hal yang bisa kita ubah itu bagian kita. Kita nggak apa-apa kerjakan. Kalau hal yang nggak bisa kita ubah, ya udah kita harus belajar menerima, itu natur kita. Nah, tetapi kalau kita belajar dari Alkitab misalnya, kita belajar untuk apa? Untuk berusaha dalam kehidupan, mengerjakan yang terbaik, begitu ya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang Tuhan percayakan segala kapasitas untuk menjadi gambar dan rupa Allah. Tapi untuk hal-hal yang kita tidak bisa ubah, kita memang sama seperti kaum Stoa tidak mengubah, tapi reasonnya lain. Karena kita tahu bahwa Allah berkuasa, berwenang di dalam menentukan arah kehidupan manusia. Nah, jadi reason dibalik misalnya alasan kaum Stoa untuk dia tidak memberontak terhadap batasan manusia itu berbeda dengan orang-orang percaya waktu kita melakukan hal yang sama. Nah, sehingga tadi dikatakan bahwa apakah kita perlu menjadi belajar dari kelompok Stoa. Nah, kalau kita belajar dalam pengertian yang umum, dalam pengertian kita mau tahu nilai-nilai moral apa yang diajarkan, silahkan. Tapi kalau kita menempatkan ajaran Stoa seperti kebenaran kitab suci, nah itu jangan. Gitu. Kenapa? Karena filsafat filsafat seindah apapun filsafat itu tetap buah pikiran manusia. Itu nggak memadai, gitu ya, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Nah, tapi yang kita nggak boleh lupakan sekali lagi bahwa di dalam ajaran Stoa ada juga elemen-elemen ajaran yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Nah, itu yang kita harus pahami. Misalnya apa? Rasul Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, dia memberitakan tentang kebangkitan kepada orang-orang di kota Yunani. Nah, orang-orang kota Yunani itu dia menganut ajaran Stoa. Nah, dalam ajaran Stoa, manusia itu tidak ada yang kalau mati itu hidup lagi. Kalau manusia mati, manusia itu cuma kumpulan atom yang kalau mati ya sudah selesai, jadi materi lagi. Nah, sementara Alkitab mengatakan tidak. Setelah manusia mati berhadapan dengan penghakiman. Nah, maka orang Stoa
waktu mendengarkan khotbah Paulus, mereka menertawakan Paulus. Oleh karena bagi mereka, apa yang diajarkan oleh Paulus tentang kebangkitan itu omong kosong semua. Nah, maka sekali lagi saya katakan bahwa tuh orang mau belajar filsafat, ada nilai-nilai yang kita bisa pelajari di situ, yang baik. Tapi kita harus tahu bahwa bukan hanya ada nilai yang baik, ada juga nilai yang salah yang kita harus waspadai. Gitu, Pak. Iya. Iya, Pak. Banyak juga yang menganggap bahwa kalau orang sudah mengikuti ajaran filsafat Stoa ini akan menjadi malas gitu. Jadi seolah-olah kita tidak boleh melawan arah seperti yang Bapak bilang tadi. Kita menyesuaikan diri saja dengan keadaan kita, nggak terlalu capek, nggak terlalu berusaha untuk mengejar sesuatu. Nah, apakah hal ini baik untuk prinsip bagaimana dengan gereja kita sekarang ini, Pak? Jadi kayak cocok gitu, Pak. Kita berserah pada Tuhan. Iya, betul. Gitu. Iya, betul. Betul. Nah, itu memang salah satu dampak negatif dari filsafat adalah ketika orang nggak bisa memilah begitu ya antara pengetahuan umum, hal-hal yang katakanlah penting, tapi kita nggak bisa bedakan dengan hal-hal yang mendasar, yang utama dari kitab suci. Nah, tanpa kita sadari, falsafah itu menjadi worldview kita, menjadi kacamata yang kita gunakan di dalam melihat realita hidup misalnya. Nah, jadi misalnya seperti orang waktu orang misalnya terpengaruh filsafat Stoa misalnya seperti tadi dikatakan, kita nggak usah hidup melawan arus. Ada hal yang nggak bisa kita ubah, ya udah ngapain lagi kita ubah. Maka kemudian orang tidak berusaha berjuang untuk memperjuangkan nasibnya sendiri. Nah, kemudian kita berkata bahwa apa yang diajarkan Stoa misalnya cocok juga dengan apa yang Alkitab ajarkan. Ngapain kita khawatir dengan kehidupan kita, berjuang dengan kehidupan kita, toh burung saja dipelihara oleh Tuhan. Begitu, sehingga kalau burung dipelihara oleh Tuhan, ya untuk apa kita kemudian bekerja keras sedemikian rupa sampai kalau memang natur kita nggak akan jadi seperti itu, ya nggak mungkin juga kita akan berubah. Nah, padahal waktu kita melihat ajaran Alkitab, kita tahu memang ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi walaupun ada pemeliharaan Tuhan, burung pun cari makan. Gitu. Betul kan? Burung juga cari makan gitu, walaupun ada pemeliharaan Tuhan. Nah, artinya bahwa memang salah satu bahaya daripada ketidakseimbangan orang dalam berpikir adalah bahwa itu terbolak-balik begitu ya. Jadi filsafat digunakan untuk membaca Alkitab, padahal harusnya dari Alkitab lah kita gunakan untuk membaca filsafat. Apakah filsafat ini benar ataukah tidak? Apakah filsafat ini salahnya di mana? Begitu. Nah, maka seperti yang tadi ditanyakan, apakah baik kalau kita kemudian mempelajari filsafat sedemikian rupa sampai tanpa disadari filsafat seperti itu kemudian menguasai diri kita? Maka jawabannya tentu itu sangat tidak baik dan sangat tidak sehat. Nah, maka orang-orang Kristen gitu ya, kita perlu mengerti tren yang ada gitu ya. Misalnya lagi tren nih di YouTube, kita mau menerapkan prinsip stoikisme. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita harus kritis. Prinsip stoikisme mana yang orang mau terapkan begitu ya. Nah, terus yang kedua kita harus lihat apakah prinsip yang disampaikan itu ada nggak dalam Alkitab. Kalau seandainya ada dalam Alkitab, nah kita harus lihat apakah alasan orang melakukan prinsip itu sama atau tidak. Nah, kalau memang alasannya berbeda, nah kita harus mengerti bahwa kalaupun kita melakukan hal yang sama, misalnya Stoikisme mengajarkan bahwa orang itu harus self-respect, harus menghargai diri sendiri. Nah, itu baik. Dan kitab suci juga mengajarkan kita harus mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu baik. Self-respect itu suatu yang baik. Nah, tetapi kita kemudian harus mengerti bahwa self-respect itu, rasa hormat terhadap diri sendiri itu datang bukan karena kita menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk yang layak bahagia sehingga kita harus self-respect. Tapi kita menyadari bahwa self-respect itu kita butuhkan dalam hidup karena Tuhan memang mengkehendaki bahwa manusia itu belajar mengasihi Tuhan, dan salah satu wujud dari mengasihi Tuhan adalah mengasihi manusia dan mengasihi diri sendiri. Nah, jadi starting point-nya bukan diri tapi kepada Tuhan.
Nah, itu sesuatu yang saya kira perlu ditangkap oleh orang-orang Kristen ketika kita membicarakan mengenai falsafah-falsafah atau filsafat-filsafat yang tampak mirip dengan Kristenan. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa sekali lagi memang ada tokoh-tokoh tertentu di dalam tokoh filsafat yang memang pokok-pokok ajarannya sangat mirip dengan Kristen. Mungkin pernah mendengar nama Seneca. Nah, Seneca itu siapa? Gitu ya, ini bukan sejenis biskuit, gitu ya. Nah, Seneca itu siapa? Nah, dia itu adalah penasehatnya Nero. Ya, Nero itu punya penasehat Seneca. Nah, Seneca ini memang dia pernah berinteraksi dengan Rasul Paulus sebenarnya, gitu ya. Nah, sehingga banyak orang mengatakan bahwa tokoh ini mungkin terpengaruh Rasul Paulus juga, gitu. Sehingga orang berkata bahwa pemikirannya itu kok dekat sekali dengan iman Kristen. Nah, karena dia bersinggungan dengan tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jadi memang sejak abad pertama Masehi sampai perkembangan Seneca, Stoikisme kemudian, nah falsafah ini memang berinteraksi dengan kekristenan. Nah, maka jangan heran kalau kemudian antara Stoikisme dengan iman Kristen kadang-kadang mereka punya titik temu, begitu, punya titik temu. Nah, tetapi sekali lagi kadang-kadang titik temunya itu sebatas penggunaan istilah tetapi konten di dalamnya berbeda. Nah, Stoikisme berkata apa? Segala sesuatu diatur oleh prinsip dan prinsip itu namanya logos. Nah, istilah logos itu diterjemahkan sebagai firman. Tetapi logos, prinsip yang mengatur segala sesuatu dalam Stoikisme itu beda dengan logos yang dibicarakan Alkitab. Karena dalam Alkitab logos itu Yesus, itu personal. Nah, sedangkan bagi Stoikisme logos itu impersonal, itu prinsip aja. Prinsip hukum alam, hukum kebahagiaan, nah segala sesuatu yang mengatur itu. Nah, jadi kita betul-betul harus waspada waktu mencoba mengadaptasi sebuah pemikiran dalam sebuah filsafat. Walaupun kadang-kadang tampak filsafat ini mirip dengan iman Kristen. Nah, kita harus betul-betul ekstra hati-hati. Nah, ini sesuatu yang saya kira jemaat perlu waspadai. Iya. Gitu. Penting. Iya. Ya, sangat menarik pembahasan kali ini. Saya sendiri juga baru bisa mendengar secara langsung ya ajaran tentang Stoikisme ini, dan biarlah ini boleh menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Ada hal-hal yang bisa kita ambil dan yang paling penting tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.